Selamat bertemu kembali di review kehidupan, melihat sisi kehidupan dengan rasa dan menguliknya dengan kata. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu hidup dalam batas. Waktu saya kecil, saya sering ditanya oleh beberapa orang, kalau besar nanti mau jadi apa? Saya biasanya menjawab dengan pengetahuan saya yang terbatas tentang profesi. Saya katakan, saya ingin jadi dokter. Tapi di lain waktu ketika orang menanyakan dengan pertanyaan yang sama, saya akan jawab ingin jadi pilot. Beda-beda. Di lain tempat saya jawab ini, di lain tempat saya katakan itu. Bahkan setelah saya duduk di bangku SMA, saya pun belum tahu saya mau jadi apa nanti. Sampai suatu waktu, entah apa yang merasuki saya dan entah siapa yang merasuki guru saya. Sebuah lemparan penghapus papan tulis meluncur deras ke arah muka saya. Untung saudara, dengan kecepatan dan kegesitan seperti seorang Jackie Chan saya bisa menghindar. Nyaris muka saya kena. Seingat saya sudah cukup banyak muka yang mencicipi barang tersebut. Namun keberuntungan saya ternyata melahirkan kemarahan yang besar dari guru saya. Sambil dia berteriak, dia katakan, "Hei Rumakit, kamu mau jadi apa kalau begini kelakuanmu? Keluar!" Saya pun keluar. Dan itu melahirkan kemarahan yang lebih besar lagi dari guru saya. Saya nggak peduli. Tapi di dekat toilet, saya kemudian merenung pertanyaan dari sang guru. Kamu kalau sudah besar, kamu mau jadi apa? Setelah kewarasan saya dan akal sehat saya kembali, maka saya masuk ke dalam kelas dan kemudian meminta maaf kepada sang guru. Saya masih ingat pertanyaan yang sama dan juga dengan nada kemarahan yang sama pernah muncul dari dosen saya di Sekolah Tinggi Teologia. Dia bertanya, mau jadi apa kamu nanti? Sambil mempertimbangkan untuk mengeluarkan saya dari sekolah tersebut. Untungnya, sekali lagi, untungnya saya tidak dikeluarkan. Hanya saja pertanyaan mau menjadi apa kamu nanti itu terus terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Ternyata kata menjadi apa adalah dua kata sakti untuk membuktikan kepada orang-orang sehingga saya bisa lulus, saya bisa bekerja, saya bisa berhasil. Sekarang saya sudah menjadi sarjana. Sekarang saya sudah menjadi pendeta. Sekarang saya sudah menjadi gembala jemaat di sebuah gereja di kota besar. Menjadi seperti apa kini dan nanti ternyata melahirkan kebanggaan di dalam diri kita. Itu saya rasakan pada waktu saya pulang kampung kemarin. Saya mendapat dan menerima pengakuan dari orang lain yang ada di kampung. Nah, setelah menjadi pendeta, seorang bertanya kepada saya, "Kamu dapat apa di situ?" Oh, ternyata mengikuti kita menjadi apa, mendapat apa, seolah-olah menjadi bonus buat kita. Saya kira di area apapun itu adalah hal yang lumrah. Gaji, fasilitas, kendaraan, rumah, tunjangan perjalanan dan lain-lainnya mengikuti jabatan dan posisi yang kita duduki. Makin tinggi kita menjadi, makin banyak kita mendapat. Itulah sebabnya kebanyakan dari kita tidak pernah mengenal puas untuk menjadi dan lebih menjadi apa. Kita tidak mau menjadi mediocre. Kita tidak mau dikenal biasa-biasa saja. Kita mau menjadi extraordinary, luar biasa. Dan itu adalah destiny kita. Saya pernah menonton sebuah film dengan judul Limitless yang dibintangi oleh seorang aktor terkenal bernama Bradley Cooper. Bradley Cooper berperan sebagai seorang penulis yang hampir tamat karirnya karena tidak bisa menyelesaikan tulisan atau novelnya. Ia pun menjadi pemabuk dan hidupnya berantakan sampai suatu waktu oleh sebuah pil ajaib kehidupannya pun berubah. Ia kembali memperoleh kemampuannya bahkan menjadi limitless, tidak terbatas. Ia hidup tanpa borders, ia hidup tanpa penghalang. Ya, saya dan kebanyakan di antara kita ingin menjadi seperti itu. Melenggang dalam gelanggang dunia dan ingin menjadi seperti yang kita inginkan.
Kita ingin memperoleh apa saja, kalaupun bisa, kita ingin meraup seisi dunia ini dan kemudian mendapatkan surga nanti. Kita ingin hidup dengan limitless, tanpa batas, without borders, tanpa penghalang apa-apa. Hanya saja, kenyataan hari ini membawa kita kepada hakikat kita yang sebenarnya. Virus corona, pandemi COVID-19, dan dampaknya diizinkan Tuhan agar kita menyadari bahwa kita ternyata terbatas. Ribuan orang meninggal membuat kita tahu bahwa kapan saja kita dan hidup kita bisa selesai. Buru-buru kita memikirkan menjadi apa saya besok nanti. Tak kenal jabatan, tak kenal strata sosial, kematian akibat virus ini menyapa siapa saja. Kepada orang tua, kepada yang muda, kepada anak-anak, di kota, di desa, negara maju, negara kecil, siapa saja dan kapan saja kematian mengintip saya dan saudara. Kita dikurung di rumah menjadi sangat terbatas. Apa-apa yang kita punya, yang selama ini kita dapatkan dalam hidup ini, ternyata tidak cukup ampuh, tidak cukup mampu untuk membendung kedahsyatan virus corona. Di rumah kita hidup dalam batas, kita menjadi sadar kembali bahwa kita adalah debu dan tanah dan bukan pemilik alam semesta. Kita pun diingatkan bahwa kita hanya ciptaan dan bukan pencipta. Kita fana dalam dunia yang sementara. Nah saudara, pernahkah kita berpikir tentang kekekalan dan bagaimana kita mendapatkannya selama kita masih ada di dalam dunia yang fana dan sementara ini? Tuhan memberkati kita.